Di tengah kontroversi kehamilan Erika Carlina, konflik justru meluas dan menyeret nama-nama yang sebelumnya tidak terlibat langsung. Salah satunya Lisa Mariana. Namanya tiba-tiba disebut oleh DJ Panda dalam siaran langsungnya, dengan konotasi negatif yang membuat Lisa merasa geram. Lisa yang tengah menjalani hidup damai dengan konten-konten lucunya merasa tidak terima dijadikan bahan untuk menaikkan popularitas orang lain. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal DJ Panda dan tidak berada dalam satu lingkar pergaulan. Baginya, menyebut nama orang seenaknya di tengah isu viral hanyalah bentuk tidak bertanggung jawab. Ia juga menyinggung bahwa DJ Panda seolah mengidap gangguan narsistik karena justru merasa bangga menjadi pusat perhatian, walau melalui cara yang menuai hujatan. Teruntuk DJ Pendes, 1, gue gak kenal lu, dan gue tidak tahu urusan lo sama sekali. Kenapa lo bawa nama gue? Ya, mau gue open endorse kek, mau gue nyungsep kek, cari rezeki masing-masing, gak usah bawa gue, ya. Dan gue tidak nggak ngikutin nih apa nih masalahnya Mbak Erika sama lu nih, gue nggak tahu gitu loh. Kalau bukan netizen yang ngadu gitu, ya sama sekali gue nggak mau ikut campur. Kenapa lo harus menyebut-nyebut nama gue yang lagi anteng-antengnya begini dibawa-bawa? Ya, kita sama-sama punya masalah, bre. Ya, gak usah lo senggol-senggol gue. Ya, cari rezeki masing-masing. Urusin urusan lo, selesaikan masalah lo. Ya, saran gue gak usah bawa gue. Gitu loh. Gue gak suka. Kalau lo emang mau rame gak usah bawa orang, gak usah bawa nama orang. Gitu loh. Ya. Gue ini gak ada masalah, dan sekali lagi gue tidak kenal lo, ya DJ Pendes ya. Dan ketika ditanya sama neti, kakak apa tanggapannya tentang Mbak Erika, gue cuma jawab apa? Semangat, karena gue pernah ada di posisinya Mbak R, ya, yaitu mengandung sendiri gitu, ya, selama 9 bulan. Udah itu aja, nggak usah pakai nyebut-nyebut nama si A lah, si B, si C, D, E. Ya, gue baru dapat laporan tadi malam nih. Ya, basi, nggak usah lo kayak begitu, ya. Laki kan, mulut yang kayak perempuan, Pendes, ya. Dah, pokoknya itu aja dari gua, ya. Kalau lo masih berlanjut bawa nama gua, awas lo. Sikap DJ Panda yang tetap bungkam soal tudingan sebagai ayah dari anak yang dikandung Erika, namun terus muncul dalam siaran langsungnya dengan narasi seputar sensasi semakin memperburuk citranya. Sementara Lisa Mariana mendapat banyak dukungan dari netizen yang budiman untuk tidak tinggal diam. DJ Panda justru menyebut bahwa ia tidak peduli dihujat se-Indonesia asalkan tetap menghasilkan uang. Ia bahkan menyebut kontroversi yang ada bisa terus digoreng agar makin ramai. Sikap ini memantik kemarahan banyak pihak, termasuk Natalie Holzer yang ikut terseret setelah membuat konten parodi bersama DJ Panda. Meski sudah memberikan klarifikasi bahwa video itu dibuat sebelum viralnya pengakuan Erika, Natalie tetap menerima hujatan dan akhirnya membatalkan kerjasama dengan DJ Panda. Skandal ini tampaknya masih akan terus bergulir, mengingat banyak pihak yang ikut terbawa arus dan DJ Panda sendiri belum menunjukkan niat untuk memberikan penjelasan secara utuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah gini baru menarik banget nih, DJ Pendes melawan si Lisa Blackpink. Lu lawan deh tuh, bukan aneh, ini bukan simpanan. Tapi kali ini gue dukung banget lu mbak. Ini orang emang udah besar kepala, dia ngerasa DJ udah paling jago. Padahal musiknya kalau gue denger ya, kalau dia datang ke klub ke Bali nih, kayak gue lagi ngeklub di dalam angkot. Musiknya tuh nggak banget bikin enak, bikin mual gitu ya. Jadi kayak mampus nggak lu, sekarang lu dapat lawan yang setimpal. Lu hadapin deh. Selamat lu. Sekarang lu udah diboykot di beberapa klub. Kalau bisa seluruh Indonesia ngeboykot lu, karena orang kayak lu nggak cocok dapat rezeki. Karena lu bisa menyakiti Mbak R segitunya gitu. Mbak R aja punya nama, punya platform, bisa lu sakitin. Gimana wanita-wanita yang nggak bisa menyuarakan suaranya? Paham lu DJ Pendes? Lu lawan nih Mbak Lisa Blackpink.
3 hal yang gak boleh lo tanyain kalau lo papasan sama DJ Panda. Dari yang ketiga dulu ya. Astaga, DJ Panda. Gue pengen nanya deh, apa pendapat lo tentang kasus Tom Lembong? Yang kedua, DJ Panda ya? Lu yang kemarin berasa kaya gara-gara nunjukin saldo 40-an juta itu kan, lu gak malu kalau lu tonton Timothy Ronald? Yang pertama, dan ini menurut gue yang paling parah sih, DJ Panda ya? Kok bisa sih dengan muka lo yang setara Karbumio, lo bisa sepede itu? Lo make ya? Lu, berlindung di balik lu, bisa-bisaan lu. Janda body ban serep. Kita ini semua manusia bisa ngerasain Tuhan tuh kasih kita perasaan. Jadi kita ngerti nih, mana yang ngeledekin nih, mana yang menghina nih. Sayangnya perasaan kayak begini nggak bisa nih dibawa ke pengadilan, nggak bisa nih dilaporin ke polisi. Tapi kita punya perasaan, dan udah jelas juga si Brevi bilang salah satu temen lu tuh tahu masalah ini, tahu. Lagian emang ada jaminan kalau lu bilang itu, saya nggak tahu. Itu kan podcastnya duluan, podcastnya baru muncul sekarang. Podcastnya baru muncul sekarang. Tapi kan masalahnya ini udah di-keep udah lama. Abong, kalau lu nggak tahu, temen lu aja tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Emang ada jaminan kalau bener-bener lu nggak tahu? Nggak ada yang jamin. Pokoknya untuk perempuan satu ini buat fans-fansnya Fuji, Rahel Fenya, pokoknya abisin juga nih perempuan ini. Menghantu lu semua, busuk hati lu. Perempuan cantik dan seseksi itu lagi hamil, dapetin laki-laki yang nggak bertanggung jawab, yang modelnya juga begitu. Gue pikir awalnya, itu laki-laki belok gitu ya. Pokoknya tampilannya kan begitu. Ini kalau di Cina nih ya, laki-laki model begitu tampilannya udah diangkut ke barak. Kan nggak boleh di Cina modelnya begitu. Tapi dengan adanya kejadian ini, gue agak berbesar hati. Ternyata bokap gue gak gitu-gitu banget. Setidaknya gue lahir di dalam pernikahan walaupun 9 bulan gue tinggalin. Ini perempuannya 9 bulan dibiarin kelayapan kesana kesini, ngomong tentang masalah hidupnya di podcast segala macem. Dianya asik-asik, ini kayak gak punya dosa gitu. Itu lu bro gak pantas jadi laki-laki, sumpah. Ternyata lu belok nih. Tampilan lu udah memenuhi syarat untuk laki-laki belok. Ya udah, kurang-kurangin laki-laki gak bertanggung jawab kayak lu deh. Saya mudah-mudahan nih tuh orang-orang klub-klub yang punya kontrak sama dia tuh putus kontrak deh, biar gak usah makan sekalian. Nggak pantas lu jadi laki-laki, sumpah. Ya senakal-nakalnya gue, tapi kalau ngeliat laki-laki gak bertanggung jawab kayak gitu, gila. Gue inget jadi nasib gue yang di dalam perut ditinggalin gitu. Dan posisi bayi ini, calon bayi ini, itu kurang lebih akan sama dengan nasib gue. Bedanya bokap gue lebih bertanggung jawab walaupun sekedar menikah. Paham lo? Sedih banget guys. Lu orang udah nonton belum podcast yang Mbak Erika sama Deddy Corbuzier ya? Di podcastnya itu Mbak Erika menjelaskan kalau dia tuh hamil ya guys. Tapi ya Allah, sebenarnya lakinya mau bertanggung jawab untuk menikahi dia. Terus kata bapaknya lakinya ini bahwa calon suaminya yang gak jadi ini udah punya anak lagi, tapi Mbak Erika masih tetap menerimanya. Bisa-bisa menerimanya. Udah pesen cincin, udah pesen gaun segala macem gitu kan, tapi gak jadi karena Mbak Erika dapat kabar dari temannya sendiri bahwa ya laki-laki itu masih yang kayak sana sini gitu loh, masih sana simo. Kesel banget. Secantik itu kan ya, sekeren itu, dan siapa sih yang nggak tahu Mbak Erika loh, ya Allah. Dan kamu tahu hebatnya dia ditemani sama pacarnya Bravi itu ya, Om Bravi itu ya. Itu kan sebelumnya dihujat tuh sama netizen ya. Emang netizen ya, lu ya yang hujat. Lu lihat tuh si Bravi mau menerima Mbak Erika yang lagi hamil ya. Lu sih banyak hujat. Lihat, Mbak Erika pantas sama bule lah, Mbak Erika pantas sama inilah pengusaha lah. Lu lihat, dia mau lu menerima Mbak Erika dari usia kandungan, kalau nggak salah sih gue baca ya di netizen itu 5 bulan, sekarang udah 9 bulan. Lo bayangin lagi Mbak Erika terpuruknya nih 5-4 bulan gitu ya, lagi terpuruk banget kan ya. Itu di fase-fase dimana kayak stres gitu kan, antara mau ngugurin atau mempertahankan atau malu dengan ya secara face dia banyak banget kan ya. Tapi hebatnya Om Bravi ini bertanggung jawab untuk bisa ya sebagai pacarnya menenangkan gitu kan
dan Fuji, Rachel gitu kan. Ya Allah, sahabat yang paling is the best deh, bisa menutupin, bisa bisa kasih semangat buat Mbak Erika gitu kan ya. Gue tuh ya nonton di podcastnya Om Deddy, gue sampai nangis guys. Ya Allah, gila perjuangannya Mbak Erika. Mbak Erika, lo kasih perjuangannya Mbak Erika hebat ya. Dia bisa mempertahankan anaknya sampai usia 9 bulan. Wow, itu nggak mudah buat dia sih. Karena apa? Dia kan artis ya, lagi terkenalnya gitu kan. Dia takut banget kalau karirnya hancur cuman gara-gara satu ini gitu kan. Cuman dia hebat. Di saat dia lagi terpuruk, di saat dia lagi memang lagi down banget, dia pasti tetap nomor 1 profesional dengan pekerjaannya. Dia masih bekerja sampai saat ini pun, dia masih bekerja guys gitu kan. Dan pacarnya pun Om Bravi selalu kasih semangat buat dia. Pokoknya Mbak Erika, kami pun, saya sebagai fansnya Fuji juga, dan Mbak Erika juga dekat sama Fuji sama Rachel, kasih support, kasih semangat buat Mbak Erika nanti pas dedeknya lahir di bulan 8 ini. Dia sehat juga, semoga nggak jadi diteror lagi ya sama grupnya si Ono itu.